bertemu di ibadah GBI God Zone. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan kepada hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru Tuhan. Sekarang kami mau datang Bapa, kami mau menyembah Engkau Yesus di dalam ibadah kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau pribadi yang lebih mengenal hati kami dibandingkan siapapun Bapa. Haleluya Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Biar Kau yang mengurapi semua jemaat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kau berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit Bapa. Kau berikan jalan keluar bagi setiap jemaat yang memiliki pergumulan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus pribadi yang lebih mengenal hati kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Beriku pun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitu pun hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu,
hidupku, Engkau bersamaku. Berimu berbagi diriku, berasa di sisi Kau. Kau janjiku, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu melindungiku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu melindungiku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Terus memuji Tuhan. Hey, haleluya. Mari katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Bersama-sama lagi dia. Haleluya. Yang percaya kasih Allah tidak berkesudahan, mari sama-sama dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Hey. Oh yeah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dapatkan pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dapatkan pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku tak tadi, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian, haleluya, yang ibadahnya Sang Raja, yang ibadahnya Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Amin. Nama-Mu tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku tak tadi, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian, haleluya, yang ibadahnya Sang Raja. Ya sudah, dengan sukacitaku tak tadi, dengan sorak-sorai pemuji, ku naikkan pujian, haleluya, yang ibadahnya Sang Raja, yang ibadahnya Sang Raja. Bagi jemaat yang ingin
memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan haleluya yang terbaik bagi-Mu Bapa, yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Dengan sungguh-sungguh mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan haleluya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah raya GBI Godzone tanggal 22 November tahun 2020. Bapak Ibu, tanpa terasa 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Nah, sebelum mendengarkan ayat firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Sampai hari ini, di akhir bulan November ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap loh hati kami Tuhan, setiap telinga kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu dan kami bisa menaruhnya di dalam loh hati kami dan kami bisa menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sehingga hanya kebenaran dari-Mu lah yang akan diwartakan. Terima kasih Tuhan, buatlah setiap kami mengerti dan setiap kami merasa tenang saat mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bu, seperti yang kita ketahui bersama, dalam kehidupan manusia tentu sangat akrab hubungannya dengan masalah ya. Apalagi di hari-hari belakangan ini saat corona menghadang negara kita ya. Saat ini kita sudah memasuki bulan ke-8 ya, masa-masa PSBB ya, mau mulai dari PSBB full, PSBB transisi, kembali lagi ke PSBB total, dan sekarang nggak ngerti lagi mau diberi nama apa ya. Tapi yang pasti masalah manusia, mau ada corona, nggak ada corona, mau dalam keadaan apapun, namanya di dalam hidup manusia akrab dengan yang namanya masalah ya. Satu kali ada teman telepon ya, belum lama lah, 2-3 bulan yang lalu teman telepon ya, bilang, "Susan, aku mau cerita, aku punya masalah." Terus saya juga jawab, "Iya sama, saya juga punya masalah." Ya Bapak Ibu Saudara, setiap orang akrab dengan namanya masalah. Setiap orang hidup akrab dengan namanya masalah ya. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi di dalam hidup kita ya. Kadang-kadang masalah itu datang nggak cuma sendirian. Masalah itu kadang datang dengan teman-temannya dan dan penyerta-penyertanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Sama di dalam hidup kita, di dalam hidup saya pun demikian ya. Mau ada corona nggak ada corona, kadang-kadang kita lagi enak-enak, lagi ayem-ayem, tiba-tiba ada aja masalah ya. Kalau nggak dari diri kita sendiri, dari orang luar, dari tetangga kita, dari mana aja bisa ya. Ketika kita masih aktif pelayanan di gereja, ya bisa aja masalah itu datang dari teman sepelayanan kita ya. Sama satu hal yang saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana kita melihat masalah itu ya. Masalah bisa saja ekonomi, masalah bisa aja masalah kesehatan, masalah bisa aja hubungan suami istri, gara-gara suami salah ngomong, istri tersinggung, gara-gara istri salah ngomong, kebanyakan ngomong, suami tersinggung ya. Kadang-kala ada karena masalah-masalah sepele, masalah itu timbul menjadi masalah yang besar ya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, seberat apapun masalah Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan pasti tahu bahwa kita sanggup mengatasinya ya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara baca di Ibrani 4 ayatnya yang ke-16 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya." Ya, Bapak Ibu Saudara, janji firman Tuhan yang harus kita pegang. Ketika saya searching about pertolongan Tuhan di Alkitab itu
yang keluar banyak banget ya. Mulai dari Mazmur 54 sampai 59 rasanya itu semua tentang permohonan atas pertolongan Tuhan dan kehebatan pertolongan Tuhan ya. Jadi janji Tuhan itu memang akan selalu menolong kita. Tinggal kita bagaimana mengimani bahwa kita dalam menghadapi masalah harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita hadapi masalah ya, itu adalah kesempatan buat kita untuk berubah ya. Seringkali hamba-hamba Tuhan ketika mau berkhotbah, dia mau mengenalkan dirinya terlebih dahulu, biasanya diawali dengan menceritakan apa masalahnya ya. Dia biasanya berkenalan setelah mengenalkan namanya, setelah mengenalkan keluarganya, setelah mengenalkan di mana wilayah penggembalaannya, biasanya disertai dengan masalah. Dulu saya itu orang yang sangat sombong ya, orang yang sangat sombong. Atau dulu saya tuh sakit ini, tapi tiba-tiba Tuhan tolong saya. Nah, kayaknya dia bisa jadi hamba Tuhan. Biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang kita juga lihat orang datang ke gereja. Orang datang ke gereja bukan karena dia Kristen. Orang datang ke gereja setiap minggu bukan karena diajak teman saja. Orang datang ke gereja bukan karena hanya untuk mencari Tuhan. Tapi kadang-kadang orang datang ke gereja karena dia punya masalah. Ya, jadi gereja itu seperti bengkel yang bisa merubah keadaan seseorang. Sebenarnya kan seperti itu, ya. Orang-orang datang dengan masalahnya masing-masing, kadang dengan sakit penyakit, dengan permasalahan, pergumulan di dalam hatinya. Itulah yang membuat orang seringkali datang ke gereja. Bukan karena dia terlahir dengan nama Kristen, tapi karena ada masalah di dalam hatinya. Ya, pada sejatinya manusia memang harus hidup dengan masalah. Selama hayat masih di kandung badan, tentu ada masalah. Bahkan kadang-kadang ada juga orang meninggal yang sudah tidak memiliki nyawa di dalamnya, masih dihadapi dengan masalah. Kadang-kadang ada yang masalah nggak punya uang buat menguburnya. Ya itu kan masalah tidak hanya orang yang hidup, tapi juga orang yang matinya. Ya dia sih sudah tidak memikirkan dan merasakan, tapi ada timbul dari masalah dari kematiannya. Ya, kita mau lihat dan kita mau belajar selain dari Ibrani 4 ayat 16, kita juga lihat di Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Sekali lagi saya katakan bahwa begitu banyak ayat firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Saya hanya ambil beberapa ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kadangkala Tuhan kasih kita kesempatan untuk menghadapi masalah itu untuk ujian naik kelas ya. Seringkali saya sering baca kisah-kisah di Alkitab, orang-orang hebat itu tidak langsung serta-merta menjadi pemimpin ya. Seringkali dia dihadapi dulu dengan banyak masalah. Contohnya Yusuf kalau nggak difitnah terlebih dahulu bahwa dia memperkosa, tentu Yusuf tidak mungkin menjadi perdana menteri ya, karena dia tidak akan pernah masuk ke dalam penjara, paling cuma jadi pelayannya di dalam rumah Potifar ya. Kalau dia tidak pernah mengalami dinginnya penjara, tentu dia tidak akan dikenalkan, tidak akan pernah dipromosi. Begitupun dengan Daud ya. Kalau Daud tidak pernah menghadapi Goliat, Goliat itu masalah besar buat Daud ya. Goliat itu besar dan Daud itu kecil, sedangkan peralatan perangnya pun sangat berbeda jauh. Tentu Daud tidak akan pernah menjadi raja, tidak akan terlihat bahwa begitu hebatnya seorang Daud. Tentu tidak akan terlihat bahwa
kehebatan Yusuf, kebijaksanaan Yusuf, ya. Kalau dia tidak pernah menghadapi masalah, begitupun dengan diri kita. Makanya ketika kita menghadapi masalah, ingat ya bahwa itu adalah ujian untuk kita naik kelas, ya. Saya melihat ada tiga jenis orang, ya, dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah orang yang bodoh, ya. Orang yang bodoh. Apa itu orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang ketika menghadapi masalah, dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan menangisi nasibnya. Dia akan mencari pelarian, ya, seperti biasanya bapak-bapak mungkin ya, tapi tidak ada di jemaat kita ya. Bapak-bapak kalau hadapin masalah, ya larinya ke perempuan, ya. Dan lain-lain. Saya tidak bilang di jemaat sini begitu ya, tapi begitu banyak yang secara umum ya adalah seperti itu, ya. Atau ketika kita hadapi masalah, ya ada kita larinya ke narkoba, kita larinya ke yang lain. Ketika ada orang tua bercerai, kemudian anak tumbuh menjadi anak yang broken home, ya, dia akan menyalahkan orang tuanya. Kenapa orang tua saya bercerai? Akibatnya saya jadi broken home. Itulah ciri-ciri orang yang bodoh, yang selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan ketika dihadapi masalah. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa masalah itu boleh ada karena atas izin Tuhan, ya, atas izin Tuhan. Tuhan pasti punya sesuatu yang indah di balik masalah itu. Saya juga yakin dan percaya masalah corona ini, ya, dengan segala polemiknya, saya yakin Tuhan pasti punya satu rencana. Bapak Ibu tahu nggak, di Amerika itu, ya, kasus corona kan paling banyak, ya. Di Amerika itu hidup mereka tuh sudah terlalu nyaman. Di Amerika, Eropa, hidup mereka tuh sudah terlalu nyaman. Pemerintah menjamin kesehatan, pendidikan, kehidupan dan lain-lain, ya. Sehingga di Eropa dan Amerika itu cenderung orang tidak percaya sama Tuhan, tidak lagi cari wajah Tuhan. Bahkan gereja-gereja berubah fungsi jadi kafe, jadi diskotik, ya. Itulah. Ketika dihantam oleh badai corona, orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, mereka takut, Bapak Ibu Saudara ya, mereka takut. Akhirnya mereka mulai mencari Tuhan kembali, ya. Kadang-kadang Tuhan buat satu masalah di dalam hidup kita, tentu ada maksudnya, ya. Ciri orang kedua adalah orang yang pasrah, ya. Ciri orang yang pasrah adalah orang yang nerimo. Ya udahlah, kalau ada masalah, ya udahlah, terima aja, ya udahlah, ya. Ini ciri-ciri umum, ciri-ciri orang yang umum, ciri-ciri orang yang biasa. The common people is like that. Ada masalah, ya terima aja ujian, ya, seperti itu, ya. Kadang-kadang kita pun demikian, ya kan? Mostly orang-orang akan seperti itu. Kalau ada masalah, ya terima aja, ya udah jalannya begini, emang udah nasibnya begini, seperti itu, ya. Dan ada tipe orang ketiga, yaitu ketika dia melihat masalah. Nah, inilah jemaat Tuhan yang luar biasa. Ketika dia melihat masalah, dia akan melihat bahwa masalah ini adalah kesempatan untuk maju, kesempatan untuk melihat sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang, ya. Seperti Yusuf, dia tidak serta-merta di dalam penjara. Aduh, saya difitnah, itu dosa yang paling jahat, dosa yang paling keji. Kenapa saya difitnah padahal saya cinta Tuhan? Tidak, dia tetap berdoa sehingga dia mendapat kebijaksanaan dari Tuhan melalui mimpi-mimpinya. Bahkan diberi kebijaksanaan dari Tuhan sehingga bisa mengartikan mimpi-mimpinya, sehingga dia merebut hati pimpinannya, ya. Bapak Ibu Saudara, ingat, masalah itu bukan punya bapak aja, bukan punya ibu saja, bahkan saya pun demikian. Semua orang harus punya masalah, semua orang hidup harus punya masalah. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapi masalah, janganlah kita bersungut-sungut. Jangan seperti bangsa Israel,
yang kita sedang sering sekali ditolong oleh Tuhan. Lagi jalan, kemarah, haus, ngambek-ngambek, Tuhan ubah air pahit jadi air manis, ya. Bahkan bisa mengubah gunung batu jadi mata air, memberikan roti mana dan lain-lain, ya. Tapi tetap bersungut-sungut, janganlah kita tegar tengkuk seperti itu, ya. Tapi kita lihatlah, makanya bangsa Israel cuma bisa berputar-putar di tempat yang sama, ya. Padahal kalau dia melihat masalah itu sebagai sesuatu yang lebih baik, pasti dia akan bisa melewati, tidak sampai bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, ya, juga mencatat Tuhan kadang-kadang membuat kita dihadapi pada satu masalah, tentu pasti ada maksud dan tujuannya, ya. Yang pertama, ingat, ketika kita menghadapi masalah, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Yang seperti tadi saya ceritakan, ketika di Amerika, di Eropa, ketika mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan karena kehidupan mereka sudah sangat nyaman, maka momen corona kemarin tentu adalah masalah besar buat mereka. Tidak hanya masalah kesehatan, ya, tapi juga masalah ekonomi, ya. Seperti yang kita ketahui, Eropa itu negara yang sangat minim dengan kekayaan alamnya, ya. Sehingga ketika ada badai corona, tidak ada turis lagi datang, sehingga mereka lebih cepat mengalami krisis. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu begitu banyak kekayaan alamnya, ya. Bahkan boleh dikatakan maskapai penerbangan yang belum memecat karyawan-karyawan tetapnya itu Garuda Indonesia, loh, ya. Kalau memang karyawan-karyawan yang kontrak, mereka sedang dirumahkan karena mereka karyawan kontrak, ya. Tapi karyawan tetapnya belum ada satupun yang di PHK karena krisis keuangan selama pandemi ini. Kalau Cathay Pacific, SQ, itu pegawai tetapnya sudah dirumahkan, sudah banyak yang di PHK, ya. Tapi di Indonesia itu tidak. Di Qantas, ya, bahkan ada yang pramugara menjadi supir Grab, itu banyak banget di Thailand, ya, karena mereka biasa terbang, kemudian destinasinya banyak yang tertutup, ya. Kalau di Indonesia tuh masih ketolong dengan penerbangan domestiknya, ya, plus minus, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya nggak mau ngomong lebih jauh tentang itu, ya. Ketika kita menghadapi satu masalah, tentu yang pertama kita cari, seringkali yang kita lakukan adalah mencari Tuhan, ya. Kadang-kadang aduh Tuhan, gimana nih, tolong aku ya Tuhan. Ya, seringkali saat dihadapi masalah kita cari Tuhan. Saat kita senang, seringkali kita lupa sama Tuhan. Tapi ketika dihadapi masalah, yang pasti dicari adalah Tuhan, ya. Ya nggak apa sih, ya. Itulah pengalaman kita bisa berjumpa dengan Tuhan, ya. That's not the problem, ya. Nggak apa-apa. Memang kalau lagi ada masalah, kita cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, kita berdoa khusyuk. Seringkali mukjizat memang terjadi, ya. Tapi apa yang terjadi kalau mukjizat tidak terjadi? Ya sudah, berarti bukan itu yang Tuhan mau, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi ingat, tetap cari Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, bukan yang kita mau Tuhan buat untuk hidup kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Yang kemudian ketika kita seringkali hamba-hamba Tuhan banyak yang mengalami peristiwa mukjizat sehingga dia terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Kenapa? Karena ketika menghadapi masalah dan kemudian dia mengalami perubahan di dalam hidupnya, mengalami mukjizat yang luar biasa, seringkali cara hidup mereka menjadi berubah. Jadi, kalau kamu ingin merubah orang, bukan dengan penjara, bukan dengan bentakan, bukan dengan caci maki, percuma merubah orang seperti itu, ya. Tetapi perubahan itu akan terjadi ketika orang menghadapi masalah, dan ketika dia berhasil menghadapi masalah itu, pola pikirnya akan berubah, ya, cara pikirnya akan berubah. Kemudian
Orang-orang yang menghadapi masalah dan kemudian dia mengalami perubahan, ya tentu dia tidak akan lagi menjadi orang-orang yang sombong. Dia akan menjadi orang yang rendah hati, gak lagi sombong. Ya, karena apa? Karena dia tahu kemampuan manusia itu terbatas, ya. Sehingga dia nggak jadi orang yang menyebalkan lagi. Dan dia tahu ketika dia menyebalkan, ketika dia dihadapi masalah, sikap menyebalkan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian orang-orang yang mengalami masalah, dia adalah orang-orang yang kaya akan pengalaman makan asam garam, ya. Jadi ketika dia seperti imunitas tubuh, ya, dia akan mengenali, oh kalau dia kemudian ditimpa masalah lagi, dia akan mengenali masalah itu. Nah, jalan keluarnya adalah seperti ini, karena dia sudah kaya akan pengalaman. Yang terakhir, kalau orang yang sering ditimpa oleh masalah, dia akan menjadi orang yang bijaksana dan dewasa ketika menghadapi berbagai masalah. Pernah punya saudara? Saya pernah punya saudara. Iya, saya memang punya saudara, ya. Saya punya saudara, ya. Dia dulunya tuh anti sekali dengan orang Kristen. Dia bilang apa? Apa itu orang Kristen? Saudara seiman. Kalau saudara-saudara, kalau bukan Kristen, dia bukan saudara seiman. Dia sampai bilang seperti itu. Dia bilang sama anaknya, jangan mau kawin sama orang Kristen. Nanti lu gak kenal sama mama lu. Taunya saudara seiman. Dia bilang gitu. Dia kalau ke gereja, apa itu orang gereja? Ya, nyanyi-nyanyi. Orang meninggal kok nyanyi-nyanyi, ya. Dia bilang seperti itu. Ya. Karena apa? Karena dia itu orang kaya. Dia itu orang kaya, ya, sangat kaya. Bisa dikatakan dia orang kaya, ya. Ya pokoknya zamannya orang belum beli Mercy, dia sudah punya Mercy berbiji-biji, ya. Seperti itulah kira-kira. Ya, dia orang kaya. Ya, sehingga dia merasa sombong. Dia merasa sombong. Kemudian dia punya anak, kemudian ketika anaknya dewasa, ternyata anaknya ditimpa satu masalah, ya, bukan masalah keuangan, bukan masalah kesehatan, tapi masalah mental dan kejiwaan, ya. Orang yang sombong itu tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang anti Kristen itu, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang mencari Tuhan. Nah, dia tidak sanggup menghadapi masalahnya, ya. Masalah terbesar orang tua adalah anak, ya. Kalau anaknya tidak sesuai keinginan dia, berjalannya tidak benar, tentu akan menjadi masalah yang sangat besar. Akibatnya dia cari Tuhan. Sekarang dia berubah. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia diberikan kemampuan untuk menghadapi masalahnya, diberikan kekuatan. Yang sebelumnya dia mau bunuh diri karena dia lihat anaknya seperti itu, karena dia malu. Orang kaya kok punya anak kayak begitu, ya. Dia berubah. Dia temui Tuhan. Dia masuk ke gereja dan dia merasa hatinya damai, sukacita, ya. Kemudian dia sedang menantikan mujizat supaya anaknya berubah, ya. Namun masalahnya memang belum selesai. Namun paling tidak dia sudah mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan, sehingga saat ini dia berubah, tidak lagi menjadi orang yang sombong. Tadinya mah orangnya sombong banget, Bapak Ibu Saudara, ya. Selalu merendahkan orang lain, ya. Sekarang dia berubah menjadi orang yang rendah hati. Meskipun masalahnya belum selesai, tapi paling tidak dia udah berubah menjadi orang yang rendah hati. Dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan dia lebih bijaksana dan dewasa dalam menghadapi masalah, ya. Itulah mengapa kadangkala Tuhan memberikan masalah di dalam hidup manusia, ya. Semakin dia sombong, masalah semakin besar. Yang nggak sombong juga ada masalah. Saya nggak bilang orang Kristen itu adalah orang yang hidup bebas dari masalah, tidak, ya. Bapak Ibu Saudara, ingat, masalah itu boleh datang, tapi iman kita sama Tuhan itu selalu yang harus kita pegang, ya. Tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah cari Tuhan, dan lihatlah bahwa masalah itu adalah ujian dari Tuhan supaya kita bisa naik kelas. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mau setia menyaksikan sharing firman Tuhan hari ini.
Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, masalah boleh ada di dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah jalan keluar. Engkaulah yang mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Bapak, hamba tidak tahu apa yang saat ini masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang setia, yang akan menopang hidup mereka, yang akan memampukan mereka melewati badai demi badai di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ada yang stabil dan ada yang suka bila hanya duduk bekerja. Ada yang mustahil bagi orang percaya bila hanya duduk bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila hanya turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila hanya turut bekerja di antara kita. Bila Allah turut bekerja, bila Allah turut bekerja di antara